Baik Bapak Ibu, calon pendaftar peserta P3K Guru, kembali lagi berjumpa dengan channel saya di sini. Untuk sesi kali ini, saya akan berbagi tutorial mengenai permasalahan-permasalahan yang mungkin masih menjadi pertanyaan Bapak Ibu, yaitu syarat dalam melakukan pendaftaran P3K Guru. Nah, syarat daftarnya itu mungkin ada yang mengalami kebingungan. Apa perbedaan dari THK2 atau tenaga honorer kategori 2? Apa beda dengan guru honorer? Apa yang dimaksud dengan guru swasta? Apa yang dimaksud dengan guru PPG? Dan seperti apa ketentuan kebijakan afirmasi? Kan ada kebijakan afirmasi. Kemudian berapa batas usia untuk melamar P3K, dan yang terpenting di sini yang paling banyak pertanyaan adalah kapan saya boleh mendaftar P3K? Nah, itu yang masih banyak menjadi pertanyaan. Nah, nanti akan saya jelaskan di sini sesuai atau berdasarkan sumber dari sscisn.bkn.go.id ini. Ini adalah sumber yang kredibel ya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membuat tutorial mengenai permasalahan-permasalahan serta solusi yang mungkin Bapak Ibu akan temui saat pendaftaran akun. Nah, baik, langsung saja Bapak Ibu. Ini untuk yang pertama adalah perbedaan antara tenaga honorer kategori 2, kemudian guru honorer, guru swasta, dan PPG. Nah, untuk tenaga honorer kategori 2 ini adalah individu yang terdaftar dalam database ex tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara. Kemudian guru honorer itu adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ini mungkin lebih simpelnya bisa dibilang guru bukan ASN di sekolah negeri ya. Kemudian guru swasta itu adalah individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya, ini guru yang sekolahnya swasta yang diselenggarakan oleh yayasan. Kemudian PPG itu adalah individu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah lulus pendidikan profesi guru. Ya, ini sudah mempunyai sertifikat pendidik tetapi tidak mengajar. Karena ada lulusan PPG yang tidak mengajar. Misalnya lulusan dari SM3T, itu banyak yang tidak mengajar. Tapi kalau guru dalam jabatan, misalnya guru honorer maupun guru yang di swasta itu sudah banyak mempunyai serdik, tetapi kan mereka sudah mengajar ya. Itu perbedaan keempatnya ini. Nah, kemudian ada kebijakan afirmasi. Ini mungkin masih menjadi pertanyaan. Nah, untuk kebijakan afirmasi, peserta yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai penuh sebesar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, ini paling besar dia bonusnya, yaitu 100% untuk serdik yang linier. Kemudian yang kedua, peserta yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini. Artinya dari 3 tahun ke belakang Bapak Ibu terus aktif mengajar dan terekam di Dapodik dengan umur di atas 35 tahun itu akan mendapatkan nilai tambahan sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian penyandang disabilitas mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai kompetensi teknis. Dan yang keempat, peserta dari tenaga honorer kategori 2 dan aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini, maka mendapatkan bonus tambahan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, ketentuan yang kelima ini adalah tambahan nilai sebagaimana dia maksud pada poin 1, 2, 3, dan 4 tadi itu berlaku kumulatif dengan nilai total maksimal kompetensi teknis sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Maksudnya begini, kalau Bapak Ibu misalnya sudah mempunyai serdik, kemudian berumur 35 tahun ke atas, itu kalau ditotal kan jadi 115%. Tapi perhitungannya bukan seperti itu. Tetap nanti yang dipakai itu adalah 100%. Jadi ini sudah ditutupi oleh serdiknya 100%. Kemudian mungkin ada yang bertanya, apakah saya masih boleh ikut P3K? Sedangkan umur saya sudah sekian tahun atau menjelang pensiun. Nah, di sini ketentuannya adalah usia paling rendah untuk melakukan pelamaran P3K guru itu adalah 20 tahun minimal dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran.
Ingat ya, pada saat pendaftaran. Kemudian, nah, siapa saja yang dapat mendaftar pada seleksi P3K Guru 2021? Nah, ini yang keempat tadi, guru honorer atau tenaga honorer kategori 2, kemudian guru honorer ya yang mengajar di sekolah negeri, guru yang mengajar di sekolah swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru. Jadi 4 kategori itu boleh mengikuti seleksi P3K. Nah, sekarang yang masih sering menjadi pertanyaan ini, kapan saya berhak ikut untuk mendaftar P3K? Apakah di gelombang pertama, gelombang kedua, atau gelombang ketiga? Nah, sekarang ketentuan untuk yang mendaftar di gelombang pertama itu adalah yang boleh ya, honorer atau tenaga honorer kategori 2 dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbud. Itu yang boleh. Kemudian yang kedua, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri. Ingat ya, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri yang memiliki sertifikat pendidik linier atau pendidikannya linier dengan formasi yang tersedia pada sekolah di mana yang bersangkutan mengajar. Artinya, kalau misalnya tidak memiliki serdik, nanti akan memakai kualifikasi dari pendidikannya dan tersedia formasinya di sekolah di mana yang bersangkutan mengajar. Nah, kemudian yang ketiga ini sama juga guru honorer yang serdiknya atau kualifikasi pendidikannya linear dengan formasi yang tersedia pada sekolah lain dalam satu instansi. Maksudnya gini, kalau misalnya Bapak Ibu mengajar IPA, di sekolah Bapak Ibu tidak ada formasi IPA, maka Bapak Ibu bisa melamar di formasi yang tersedia di sekolah lain dalam satu instansi. Kemudian, nah sekarang yang untuk yang gelombang kedua, ini kan yang gelombang 1, itu ada 2 ya, tenaga honorer kategori 2 dan guru honorer. Guru honorer itu yang mengajar di sekolah negeri. Jadi 2 kategori itu saja yang bisa melamar di gelombang pertama. Kemudian di gelombang kedua, ini ditambah lagi peserta yang tidak lulus seleksi tes kesempatan pertama. Ya, kan sudah jelas yang tidak lolos di gelombang pertama boleh lagi melamar di gelombang kedua. Kemudian tambahannya di sini adalah guru yang aktif mengajar di sekolah swasta. Nah, guru swasta barulah mendapat kesempatan di gelombang kedua sekarang. Dan lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru. Jadi sekarang keempat-empatnya THK 2, kemudian guru honorer, kemudian guru sekolah swasta dan lulusan PPG boleh melamar di gelombang kedua. Kemudian syaratnya, nah peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Nah, kalau masih ada formasi kosong, maka peserta bisa melamar kembali di formasi kosong tersebut sesuai dengan serdik atau kualifikasi pendidikannya. Jadi harus linier ya. Kemudian peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Ya, maksudnya guru honorer, guru tenaga honorer kategori 2 dan guru swasta tidak boleh melamar di instansi lain. Kemudian yang C, peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Nah, pelamar 4 ini maksudnya lulusan profesi guru PPG. Itu harus melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Artinya tidak boleh lintas kabupaten ya. Nah, kemudian ketentuannya lagi adalah bagi peserta yang tidak lolos tes pertama, nilai ujiannya diambil adalah nilai tertinggi antara tes pertama dan tes kesempatan kedua. Nah, ini untuk masalah nilainya nanti diambil nilai tertinggi ya antara tes 1 dengan tes gelombang kedua. Itu jelas ya untuk yang tahap kedua. Jadi ada 4 kategori peserta yang bisa ikut, yaitu guru honorer, THK 2, kemudian guru swasta dan lulusan PPG. Kemudian yang gelombang ketiga, nah siapa yang tergolong sebagai peserta di tes gelombang ketiga? Yang boleh itu adalah peserta yang tidak lulus seleksi tes kesempatan kedua. Artinya ya semuanya tadi, guru honorer, THK 2, guru swasta dan lulusan PPG boleh melamar di gelombang ketiga yang tidak lolos. Nah, syaratnya tentu harus ada formasi yang masih kosong atau belum terisi. Kalau sudah semua terisi ya sudah tidak bisa lagi. Kemudian, nah pada gelombang ketiga ini seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Kemudian
Bagi peserta yang tidak lolos tes kesempatan pertama dan tes kesempatan kedua, nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi antara tes kesempatan pertama, kedua, dan ketiga. Berarti ambil nilai tertingginya. Nah, kemudian ini ada optimalisasi atau pengisian formasi kosong. Seperti apa ketentuannya? Nah, setelah tes ketiga, kalau misalnya ada formasi yang belum terisi, dapat dilakukan optimalisasi atau pengisian formasi kosong dengan ketentuan pengisian formasi kosong itu dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemdikbud. Oke, jadi jelas ya. Nanti siapa yang akan mendapatkan ranking tertinggi. Nanti beliaulah yang akan berhak mendapatkan jatah untuk optimalisasi atau pengisian formasi kosongnya ini. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan berikutnya. Jika KTP saya belum selesai dicetak oleh Dinas Kependudukan, nah mungkin baru melakukan perekaman KTP ataupun pindah alamat domisili itu misalnya. Nah, kalau misalnya belum selesai dicetak, maka Bapak Ibu dapat mengunggah surat keterangan atau suket kependudukan sebagai pengganti KTP. Boleh ya, kalau nggak ada KTP-nya ya cari surat keterangan. Kan pasti ada surat keterangan kependudukan yang diberikan. Itu bisa dipakai. Dan apakah diperbolehkan mendaftar kembali menjadi P3K guru jika sudah pernah mengundurkan diri dari CPNS atau P3K tenaga honorer kategori 2? Nah, jawabannya adalah pelamar yang sudah pernah mengundurkan diri dari CPNS atau P3K tenaga honorer kategori 2 pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan pada periode selanjutnya. Jadi jelas ya. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang terkait dengan syarat pendaftaran. Nah, yang paling Bapak Ibu harus pahami adalah kebijakan afirmasinya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu sudah mengetahui sekarang kapan saya boleh mendaftar P3K guru ini. Apakah di gelombang 1 saya sudah berhak atau saya berhaknya di gelombang kedua? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin sekarang dengan menonton video ini jelas ya, terjawab sudah. Nah, demikian video tutorial singkat ini. Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk lakukan subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar ketika nanti saya upload video berikutnya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Karena saya akan terus membuat video terkait dengan pendaftaran P3K ini. Jadi jika ada pertanyaan mari kita sharingkan di kolom komentar dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.